Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputunia Audina Dinata Rizky, nomor 35, kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran biologi, yaitu menjelaskan peta konsep virus. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peta konsep atau mind map virus yang telah saya buat. Ini adalah peta konsep atau mind map virus yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan virus sebagai kata kunci utama. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya pada kalian semua. Setelah mendengar kata virus, apa yang terpikir di dalam benak kalian? Dari banyak orang yang saya tanya, mereka mengatakan bahwa jika mendengar kata virus, mereka akan teringat pada sebuah penyakit. Mengapa demikian? Karena pengertian virus tersebut yaitu virus merupakan agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi dalam sel inang yang hidup. Sehingga virus hanya bisa bereproduksi pada sel inang yang hidup saja. Sehingga dia tidak bisa hidup tanpa sel inang yang hidup. Baik. Selain pengertian virus, saya juga memiliki 7 ciri utama dari virus tersebut. Kita bahas satu persatu. Ciri-ciri virus. Yang pertama, virus memiliki berukuran kecil sehingga disebut sebagai makhluk mikroskopis, yaitu antara 200 sampai 300 nanometer dengan diameter 17 nanometer. Bersifat parasit obligat. Ini yang seperti saya katakan tadi, bersifat parasit obligat, hanya bisa bereproduksi dalam sel inang yang hidup saja. Nomor 3, tersusun dari selumbung protein dan asam nukleat. Susunan dari tubuh virus sangat sederhana, hanya tersusun dari selumbung protein dan asam nukleat saja, sehingga virus ini tidak dapat disebut sebagai sel, melainkan multiseluler. Nomor 4, dapat dikristalkan. Dapat dikristalkan di sini, virus tersebut merupakan pertengahan antara makhluk hidup dan makhluk mati atau benda mati. Virus dikatakan hidup karena dia bisa bereproduksi hanya dalam sel inang yang hidup saja. Dan ketika virus dikatakan benda mati, dia itu tidak bergerak, tidak membelah diri, tidak bernapas, dan dapat dikristalkan. Ciri yang kelima yaitu tidak dapat bergerak. Ciri yang keenam, tidak dapat membelah diri, tidak bernapas, dan tidak berekresi. Nomor 7, bentuknya bervariasi. Maksudnya bentuk dari tubuh virus ini bervariasi. Ada yang bulat, ada yang silindris, ada yang juga berbentuk T. Dan masih banyak lagi ukuran virus yang bervariasi. Baik, setelah mengenal ciri-ciri serta pengertian dari virus, kita lanjut. Virus dapat bereplikasi, yaitu dengan 2 cara atau 2 daur, yaitu secara daur litik dan secara daur lisogenik. Secara daur litik mengalami beberapa tahapan-tahapan, yaitu secara tahapan absorpsi, injeksi, sintetis, perakitan, dan lisis. Dan ketika daur lisogenik juga mengalami beberapa tahapan, yaitu tahapan absorpsi, penetrasi, pembelahan, dan penggabungan. Baik, supaya kalian lebih paham, di sini saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana sih virus itu bereproduksi pada sel inang yang hidup. Secara lisogenik, pada siklus lisogenik, DNA virus menjadi bagian dari kromosom sel induk dan bereplikasi memanfaatkan replikasi dari sel induk. Yang kedua, bakteriobak menempel pada sel induk dengan menempel pada reseptor khusus pada permukaan selnya. Yang ketiga, virus menyuntikkan DNA ke dalam sel induk. DNA kemudian menempel pada bagian khusus pada kromosom sel induk. DNA virus ini kemudian disebut sebagai provirus. Nomor 4. Setiap DNA sel induk bereplikasi
Provirus juga bereplikasi. Begitu juga jika sel induk membelah, maka provirus juga berada pada sel anakannya. Jadi begini, jika anggap ini adalah sebuah sel induk, dan di dalam sel induk ini terdapat kromosom dari provirus. Jika sel induk membelah menjadi dua, maka di setiap sel anakan terdapat kromosom dari provirus tersebut. Nomor 5. Setiap saat provirus bisa meninggalkan kromosom sel induk dengan memasuki siklum litik. Saat hal ini terjadi, seluruh DNA sel induk akan hancur dan bagian-bagian virus baru mulai terbentuk dan tersusun. Sel induk akan pecah dan melepas virus-virus baru. Dan dengan daur litik. Yang pertama, DNA virus langsung menghancurkan DNA sel induk. Virus mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme pada sel replikasi dan menghancurkan sel induk. 2. Bakteriofa mengenali dan menempel pada reseptor khusus pada permukaan sel induk. Ketiga, virus menyuntikkan DNA-nya ke sel induk. Di dalam sel induk, DNA virus menghancurkan seluruh DNA sel induk. Yang keempat, virus mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme sel induk untuk mereplikasi dan memanfaatkan material-material di dalam sel. DNA virus membentuk bagian-bagian tubuh virus. Setelah terbentuk bagian-bagian tubuh virus tersebut, tersusun virus-virus baru yang utuh. 5. Setelah induk kemudian pecah. Setelah itu, induk kemudian pecah dan menyebarkan sekitar 100-200 virus baru. Setiap virus baru tersebut mulai siklus dengan menempel pada sel-sel terdekat. Baik, setelah mengenal dari proses replikasi litik maupun secara lisogenik, kita lanjut pada apa sih peranan virus. Peranan virus ada dua, yaitu merugikan dan juga menguntungkan. Pasti kalian bertanya-tanya nih, kok bisa sih virus memiliki peranan yang menguntungkan? Baik, kita bahas satu persatu. Peranan virus secara merugikan. Pertama, peranan virus sebagai peranan merugikan, yaitu dapat menyebabkan penyakit pada manusia seperti yang kita alami sekarang, yaitu penyakit virus corona atau COVID dan juga penyakit Ebola. 2. Penyakit pada hewan, yaitu flu burung dan tumor pada ayam. Penyakit pada tumbuhan, yaitu daun menggulung. Dan kita akan lanjut pada peranan virus yang menguntungkan. Yang pertama, dapat membantu untuk memproduksi vaksin. Dan kedua, dapat membuat antioksidan. Yang ketiga, melemahkan bakteri patogen. Dan yang keempat, sebagai alat diagnosis. Baik, setelah mengenal pengertian virus, ciri-ciri virus bereplikasi secara daur litik maupun secara daur lisogenik, dan juga peranan virus yang merugikan dan menguntungkan. Baik, sekian dari presentasi atau penjelasan mengenai mind map atau peta konsep virus yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.